Baik Bapak, terima kasih Bapak, kembali lagi kepada Arif Pak. Nah, ketemu lagi kita. Ketemu lagi Pak. Nah, untuk kedepannya Pak, strategi atau inovasi apa yang tepat digunakan untuk mengajak generasi muda Pak, ataupun masyarakat agar peduli terhadap pengawasan partisipatif Pak? Kalau strategi, kita akan pakai semua strategi. Mau strateginya darat, strategi laut, strategi udara. Hari ini kan transformasinya lebih banyak di udara. Tapi strategi darat ini akan membangun psikologi yang baik semuanya, mau peserta. Kalau kita bertemu seperti saya dengan Arif ini ketemu, mungkin rencana Arif mau melakukan pelanggaran, begitu kita ketemu, kita bicara pakai strategi darat ini, maka akan kita. Kemudian strategi udara juga kita lakukan, karena kan hampir semua kita hari ini, saya rasa bukan hanya kaum muda saja, bukan Gen Z saja, siapa saja hari ini pasti memakai jaringan internet, handphone, laptop, dari mana saja. Makanya juga kita lakukan agar bacaan berkaitan dengan pentingnya melakukan pencegahan di awal ini. Jadi kita tidak bicara pemilunya, kita bicara bagaimana hal-hal yang diduga buruk di dalam proses pemilu ini kita lakukan di awal ini, pengetahuan bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, dan dampak tidak benar itu panjang dan seterusnya. Ini yang kita lakukan di awal. Kita ambil case misalnya politik uang itu dampaknya bukan saat politik uang itu dilakukan. Pada saat dampak politik uang dilakukan, mungkin dampaknya hanya malu saja. Tapi sebagian mungkin publik kita merasa politik uang itu sudah menjadi keseharian, dia tidak malu lagi. Tapi dampak panjangnya setelah itu, dampak untuk anak yang mungkin sekolah, dampak untuk publik kita, lain kebijakan-kebijakan yang tidak user friendly terhadap publik. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Kalau bicara pemilu kan masih jauh sebenarnya 2029. Hari ini baru 2026. Jadi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan semua Bawaslu kabupaten kota, kita concern di awal. Kita concern betul. Maka semua metode kita pakai. Nah, seperti di pesisir selatan kan semua metode dipakai. Ke sekolah, ke kampus, ke teman-teman disabilitas, kemana saja saya lihat. Saya apresiasi betul yang dilakukan di pesisir selatan itu kan. Semua Bawaslu kabupaten kota. Nah, ini saya berharap teman-teman tidak lelah, terus kita lakukan. Seperti disampaikan para banyak pendahulu kita, biasanya suara kita itu beras manakala kita tidak ada lagi. Apa mungkin kalau kita perkanyang, kita lakukan, kita stimulus, kita intervensi, dan terus ada politik uang hilang. Kalau politik uang hilang, kita berkeyakinan Republik ini pasti lain. Apalagi kita bicara 2045, pasti bisa. Untuk kita berbicara mengenai generasi sekarang Pak, atau mungkin masyarakat ataupun teman-teman media sosial menyebutnya Gen Z Pak. Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh Gen Z dalam pengawasan pemilu? Oh, sangat besar ya. Kita bayangkan kalau Gen Z itu kemudian mendapatkan informasi yang keliru, kemudian keliru itu diperbanyak melalui media sosial, melalui sarana komunikasi di dunia daring itu, di dunia internet, dunia maya. Dan orang tidak, kalau sudah hari-hari itu saja yang dia terima, maka dianggap itu benar. Ketika dianggap itu benar, maka dia harus banyak hari. Perdebatannya di ruang publik itu sangat luar biasa. Dan dampaknya pasti akan ada. Nah, kita sebenarnya kan pergantian kekuasaan itu ingin memutus dampak yang tidak baik itu. Terpilih seseorang, kemudian dia melakukan kebijakan yang baik. Tapi kalau prosesnya dimulai tidak baik, maka logika sederhananya mengatakan juga akan melahirkan kebijakan yang tidak baik. Nah, itulah pentingnya hari ini kita lakukan pendidikan pengawasan partisipatif, sosialisasi, edukasi, melibatkan publik, dan semuanya. Makanya saya apresiasi betul Arif dan kawan-kawan di Bawaslu Pesisir Selatan masih betul melakukan Arif dan teman-teman intervensi publik untuk berbuat lebih baik di dalam pemilu. Namanya pencegahan. Bagaimana memutus sengketa itu melalui penyelesaian sengketa. Good pokoknya Arif dan kawan-kawan di Pesisir Selatan. Terima kasih. Jadi hari ini kan kita melaksanakan kegiatan P2P tahun 2026 pertama di Pesisir Selatan Pak, untuk di Sumatera Barat. Kedepannya apakah untuk peserta P2P hari ini yang mengikuti kegiatan ini Pak? Ini kan orang-orang, personal, figur-figur yang kita pilih jauh-jauh hari ya. Kemudian terpilih lah, tadi saya dengar jumlahnya 24 orang.
Coba kita bayangkan kalau 24 ini bicara dengan 10 orang saja, 10 di kampusnya, 10 di lingkungan rumah, 10 di tempat dia bermain, anggaplah minimal 10 saja. Artinya sudah ada 240 informasi baik tersampaikan. Kalau dia bicaranya secara darat, kalau dia bicaranya secara udara, dia punya teman di Instagram 500 account, dia punya teman di Facebook 500, dia punya teman di Threads 500, dia punya teman di TikTok 500, dia punya teman di saluran itu 500, tapi sudah ada 2.500 menerima kabar baik. 2.500 ini juga punya teman-teman di, sehingga kabar baik ini semakin masif tersebar di mana saja. Itu harapan kita sebenarnya. Makanya tentu penting Arif dan kawan-kawan juga bagaimana membangun komunikasi. Terima kasih Bapak atas waktunya menjawab pertanyaan yang mungkin ditanyakan Bapak. Dan juga hari ini kita berkenan dengan satu muharram ya Bapak. Dan untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, tetap ikuti terus media sosial Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Salam Bawas. Oke.